Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Sabut Saputra dari kelas MN 18J. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai studi kelayakan bisnis usaha kedai nasi goreng Surabaya di Karawang. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Robi Fauzi, SEMM. Dan untuk selanjutnya, mari kita lihat video presentasi dari saya. Yang pertama ada identitas perusahaan. Nama perusahaan, Kedai Nasi Goreng Surabaya. Jenis kegiatan usaha, rumah makan nasi goreng. Pemilik usaha, saya sendiri. Alamat di Jalan Raya Utama Galumas, Ruko Galumas. Tanggal pendirian tanggal 1 Desember 2020. Nomor telepon atau WA 0812 3452 1782. Selanjutnya, struktur organisasi. Pemilik saya sendiri, Hisyam Sabut Saputra. Manajer, Ibu Saida. Kasir atau admin, Siti Rofiatun. Pelayan, ada Wisnu dan Rahmat. Koki, ada Ibu Arsi serta Revan. OB, ada Jejen. Selanjutnya, kajian legal bisnis. Yang pertama, jenis perusahaan, yaitu komanditer V atau CV. Yang kedua ada akta notaris nomor C strip 10 XX-03.01.2000XX. Izin usaha. Yang pertama ada akta pendirian dan SK Menteri. Yang kedua ada kartu identitas dan NPWP. Yang ketiga ada surat keterangan domisili atau SKD. Yang keempat ada surat pernyataan. Cakupan usaha. Usaha yang kita buat, luas tanah sekitar 700 meter persegi, luas bangunan 700 meter persegi, dan cakupan pasar kabupaten atau kota. Selanjutnya, aspek pemasaran. Dalam suatu usaha, peranan pemasaran itu sangat penting karena pemasaran akan menentukan kelanjutan suatu usaha yang dijalankan. Ada 3 hal penting dalam pemasaran, yaitu segmentasi pasar, target pasar, dan positioning pasar. Segmentasi pasar usaha kita yaitu masyarakat sekitar. Target pasar masyarakat sekitar Galumas Karawang dan luar Karawang. Positioning pasar menentukan segmentasi pasar mana yang akan dimasuki dan menentukan posisi mana yang akan ditempati. Dalam suatu usaha, strategi pemasaran sangat dibutuhkan, terutama dalam pengambilan strategi produk, harga, lokasi, dan promosi. Yang pertama, strategi produk, menggunakan banner yang dipasang di depan toko. Yang kedua, masakan dengan ciri khas bumbu ala nasi goreng Surabaya. Yang ketiga, menciptakan dan mengolah masakan dengan kualitas terbaik dan rasa yang enak. Yang keempat, bisa menyesuaikan dengan pelanggan. Strategi harga, harga yang pas, dengan harga yang pas dan porsi yang banyak, rasanya nikmat dengan olahan masakan Surabaya. Yang ketiga, strategi lokasi, terletak di daerah pusat kota Karawang, tempat yang sangat strategis dengan padat penduduk kota Karawang, sangat dekat dengan jalan raya dan sebagai jalan pulang perginya karyawan pabrik di kota Karawang. Yang keempat, strategi promosi. Aktif promosi di media sosial, papan iklan dan banner di depan toko. Yang kelima, sasaran pasar, lokal maupun luar Karawang. Selanjutnya, kajian teknis, sarana, dan SDM bisnis. Kebutuhan teknis. 1. Analisis lokasi. Di Jawa Barat, tepatnya di Karawang. Yang dijual adalah masakan nasi goreng. Yang kedua, bangunan atau gedung. Konsep seperti rumah makan biasanya. Ruangan dapur, kasir, toilet, serta tempat makan. Berikut adalah tata letak atau denah lokasi rumah makan Kedai Nasi Goreng Surabaya.
ada 16 peralatan produksi. Yang pertama piring, meja makan, menu makanan, kursi, rak khusus, pisau, wadah, garpu dan sendok, tisu, tusuk gigi, nomor meja, peralatan kebersihan, kipas angin, gelas dan cangkir, wajan kecil dan besar, serta kompor gas. Bahan baku utama untuk bahan nasi goreng, yang pertama ada sayur, yang kedua ayam, sosis, bakso kecil, yang ketiga kerupuk, yang keempat beras. Penyediaan bahan baku: daging ayam 15 kg, bakso dan sosis 20 bungkus, beras 10 karung, dan kerupuk 8 kg. Berikut adalah proses produksi nasi goreng. Dan ini mie goreng atau mie rebus. Selanjutnya kue tiaw. Ada 9 pegawai, diantaranya 1 manajer untuk mengurus semua kebutuhan yang dibutuhkan kedai, 1 kasir dan admin untuk masalah bagian keuangan kedai, 2 orang untuk chef untuk bagian memasak, 2 orang pelayan untuk melayani pengunjung, memesan pesanan dan mengantarkan pesanan, 1 orang OB untuk membersihkan kedai serta menjaga kebersihan kedai. Siklus produksi: membeli bahan baku yang fresh, proses pencucian bahan baku, proses memilah dan memotong bahan baku, proses memasukkan bumbu, proses menggoreng atau perebusan, dan proses penyajian. Aspek finansial: kebutuhan investasi. Yang pertama, biaya prainvestasi, biaya pembuatan studi atau survei usaha sebesar 1 juta, biaya pengurusan izin sebesar 13 juta, total biaya 14 juta, biaya aktiva tetap berwujud sewa bangunan 10 juta, persiapan awal 34 juta 300, peralatan 7 juta, perlengkapan 15 juta, total biaya 66 juta 300, biaya aktiva tidak berwujud merek dagang 3 juta, peralatan karyawan 2 juta 200, total biaya 5 juta 200. Berikut kas masuk dan kas keluar kedai nasi goreng Surabaya. Dan ini net cash flow dari aktivitas operasi serta harga pokok penjualan dari kedai nasi goreng Surabaya. Berikut adalah laporan laba rugi dalam 1 tahun. Dan ini setelah 2 tahun berjalan. Kemudian ini setelah 3 tahun berjalan. Selanjutnya, average rate of return atau ARR. Modal kerja sebesar 34.300.000 dikali 12 bulan sama dengan 411.600.000. Rata-rata dana investasi dalam aktiva tetap 22 juta dibagi 2 sama dengan 11 juta. Total investasi rata-rata 11 juta ditambah 411.600 sama dengan 422.600. Kita bisa melihat ARR dari tahun pertama sampai tahun ketiga mengalami kenaikan yang cukup pesat, di mana sebuah investasi dikatakan layak apabila menghasilkan ARR yang tinggi. Berikut adalah payback period dari kedai nasi goreng Surabaya.
Jadi, investasi yang telah ditanamkan oleh kedai nasi goreng Surabaya akan kembali dalam kurun waktu selama kurang lebih 2 tahun, 9 bulan, 9 hari. Berikut adalah Net Present Value atau NPV. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode NPV memperoleh nilai sebesar 27.447.723 rupiah yang positif, maka usaha ini layak untuk dilaksanakan. Profitability Index sama dengan PV kas masuk tahun 1 sampai ke-3 dibagi investasi. 493.312.200 perak dibagi 433.600.000 sama dengan 1,4. Maka usaha ini layak karena memiliki lebih dari satu. Berikut adalah kesimpulan mengenai PP, ARR, dan NPV serta PI. Aspek legalitas lengkap, aspek pasar kebutuhan pasar, aspek teknis dapat menentukan lokasi, aspek finansial dapat menentukan laba. Dalam keterangan ini, usaha ini dinyatakan layak. Berikut adalah daftar pusaka. Dan berikut tentang testimoni dari rekan-rekan mahasiswa